Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang hasil penelitian yang kami lakukan, yang dimana judul penelitian kami adalah pemanfaatan limbah cangkang telur menjadi bahan pupuk untuk pertumbuhan tanaman cabai merah, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Jelita Panjaitan, SPD, MPD, Universitas Darmagong, Medan. Jurnal penelitian ini dibuat oleh 6 orang. Berikut adalah nama-namanya. Telur. Di kota Medan, konsumsi telur mencapai kurang lebih 700 ton. Khusus hanya di kota Medan saja. Masyarakat pada umumnya menggunakan telur sebagai bahan untuk membuat makanan seperti kue atau banyak hal yang dipakai adalah bagian dalam isi telur. Sedangkan kulit telur, setelah pemakaiannya, kulit telur ini akan berakhir di tumpukan sampah bergabung dengan sampah lain, dan cangkang telur ini termasuk menjadi sampah organik yang bisa didaur ulang. Lokasi penelitian yang kami tentukan yaitu di Jalan Pengayoman dan Madrasah Kelurahan Seatu. Kami melakukan penelitian di tempat ini dikarenakan lokasi penelitian ini sebagian masyarakatnya yaitu berjualan atau berdagang, mulai dari sarapan pagi, makanan siang, dagang bakso, makanan siap saji lainnya, dan penjual kue. Masyarakat setempat yang pedagang biasanya menggunakan telur sebagai bahan untuk mengelola makanannya. Belum termasuk dengan masyarakat atau rumah tangga yang menggunakan telur. Sehingga pemakaian telur dengan jumlah banyak setiap harinya yang digunakan oleh masyarakat setempat dapat menyebabkan penumpukan sampah kulit atau cangkang telur di daerah tersebut. Saking banyaknya bisa berakibatkan menjadi limbah cangkang telur. Belum kemudian kurangnya kreativitas masyarakat dalam mendaur ulang sampah, dan pada ujungnya semua sampah yang mereka gunakan akan berakhir di danau atau di sungai dengan secara pembuangan tidak baik. Maka dari itu, rumusan masalah yang kami dapat adalah bagaimana pemanfaatan cangkang telur dapat bermanfaat bagi lingkungan tersebut. Dan solusi yang kami dapat berikan yaitu membuat atau mendaur ulang salah satu sampah organik yaitu cangkang telur tersebut menjadi bahan pupuk untuk tanaman. Di sini kami memilih tanaman cabai merah untuk menjadi tanaman yang akan diberikan pupuk dan dilihat seberapa pengaruhkah cangkang telur tersebut terhadap pertumbuhan cabai merah tersebut. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu menciptakan lingkungan yang bersih, masyarakatnya dapat mendaur ulang terhadap sampah yang digunakan, atau lebih memberi wawasan terhadap masyarakat setempat. Manfaatnya bagi peneliti dapat menambah wawasan keilmuan dan pengalaman penelitian. Terus, peneliti lebih peduli lingkungan sekitar, dan peneliti mengetahui cara pengelolaan sampah dengan baik di lingkungan sekitar. Tinjauan pustaka. Tadi telah cerita tentang latar belakang kenapa kami memilih
untuk mengelola sampah. Cangkang telur. Menurut Burkhardt dan Miles pada tahun 2012, beliau mengatakan bahwa kandungan dari cangkang telur itu terdiri atas 97% kalsium karbonat, sisanya ada fosfor, magnesium, natrium, kalium, seng, dan lain-lainnya. Cangkang telur juga mengandung 95,1% adalah garam organik, 3,3% bahan organik, utama protein, dan 1,6% air menurut Julvita dan Rahajo 2012. Kandungan dari kalsium yang terdapat pada cangkang telur atau kulit telur ini cukup besar dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Kalsium merupakan suatu zat yang berperan penting untuk pertumbuhan tubuh, tulang, dan gigi. Itu pada manusia. Pada tanaman, kalsium dari cangkang telur ini dapat berfungsi untuk pertumbuhan batang, daun, tanah pada tanaman. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimental untuk melihat pertumbuhan tanaman tersebut, dan waktu penelitian untuk melihat pertumbuhan tanaman ini diprediksikan 3 hingga 4 bulan. Apakah pertumbuhan benar 3-4 bulan kemudian dapat menghasilkan buah atau produk dari penuangkan limbah tersebut. Proses penanaman tanaman cabai merah tadi. Alat dan bahannya seperti yang digambar, yaitu ada kumpulan cangkang telur yang kami telah kumpulkan dari lingkungan sekitar yang kemudian dihaluskan, ada tanah, ada bibit cabai, ada sekam, ada wadah polybag yang kami gunakan. Itu adalah dokumentasi pelaksanaan pembuatan tanaman cabai merah dengan pupuk cangkang telur yang telah dihancurkan sebagai pupuk untuk pertumbuhan tanaman cabai tersebut. Alat dan bahannya di mana ada 1 buah bibit, tanah yang secukupnya untuk penanaman, biji cabai yang sudah dipilih, dan cangkang telur yang sudah dihancurkan dengan menggunakan botol tertutup. Kerjanya yaitu masukkan tanah, tidak perlu terlalu padat. Buat lubang di tengah untuk meletakkan bibit cabai. Bibit cabainya. Timbun tanah kembali untuk menutupi bibit cabainya. Tanah yang sisa ini dicampur dengan cangkang telur sebagai pupuk untuk tanaman cabai.
Setelah melakukan penanaman pada tanaman cabai merah tersebut, yang dimana menghasilkan 6 buah polybag atau wadah yang sudah ditanam, di dalam hasil dan pembahasan ini, salah satu tanaman yang setelah 2 minggu penanaman, yang dimana sudah mulai timbul daun dan batang dari daun tersebut berukuran 10 cm. Kemudian di dalam gambar ini, tanaman cabai merah berumur 1 bulan, yang dimana ukuran batang bertambah 20 cm dari sebelumnya menjadi 30 cm, dan daunnya mulai bertambah banyak. Di sini kembali kelompok kami melakukan pemberian pupuk cangkang telur terhadap tanaman tersebut. Kemudian kami mengamati kembali pada waktu tanaman ini genap 2 bulan setelah penanaman. Dapat dilihat seperti di gambar, dan mulai bertumbuh dan batang mulai bertambah, namun belum ada tanda untuk menghasilkan buah ataupun bunga dari cabai. Batang dari tanaman tersebut bertambah menjadi 40 cm. Bisa dilihat tanaman pun memiliki daun yang segar. Dan kembali lagi kelompok kami melakukan penyiraman pupuk cangkang telur terhadap tanaman cabai merah ini. Tanaman berumur 3 bulan. Dapat dilihat seperti di gambar, tanaman semakin meninggi dan batang pohon atau batang tanaman bertambah ukurannya. Di sini di usia tanaman 3 bulan setelah penanaman, ukuran batang menjadi 45 cm, dan dapat dilihat daun mulai bertambah banyak dan sudah mulai muncul bunga dan sudah ada tangkai dari cabai tersebut. Dan di 3 bulan ini akhirnya sudah muncul buah cabai dari hasil penanaman cabai merah tersebut. Hasil dan pembahasan dengan pemanfaatan limbah cangkang telur atau kulit telur sebagai bahan pupuk untuk pertumbuhan tanaman cabai, membuahkan hasil bahwasanya cangkang telur dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman tersebut dengan waktu yang ditentukan sebelumnya, dan dapat dilihat dari pertumbuhan batang dan daun. Karena cangkang telur mempunyai manfaat terhadap tanaman, yang dimana cangkang telur ini dapat menguatkan batang pohon atau batang daun, batang tanaman, dan begitu menyuburkan dan juga dapat menyuburkan tanah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah cangkang telur ini telah meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai merah tersebut. Dapat dilihat dari pertumbuhan daun dan batang tanaman dan hasil. Cangkang telur juga menyuburkan tanah dan banyak kegunaan yang dapat dihasilkan atau dijadikan hiasan. Saran: bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian tentang pupuk limbah cangkang telur terhadap jenis tumbuhan yang lain. Bagi pembaca sebaiknya memilah sampah di setiap